tiba-tiba jendelanya dibuka terus lempar sampah. Kalau nggak utang, kayak mana mau beli rumah, beli mobil, bikin usaha, ujung-ujungnya apa aja yang ada di rumah yang bisa dijadiin jaminan, kita jaminin aja. SK pegawai, BPKB kendaraan, mobil, motor bolehlah, sertifikat tanah lumayan bisa buat beli mobil, rumah, apalagi beli apa aja bisa. Ujung-ujungnya kalau udah kebanyakan utang, nggak usah kebanyakan utang lah. Ujung-ujungnya pas utangnya udah banyak, utang di mana-mana, pusing tuh bayar tuh, nggak bisa tidur, jatuh tempo, duitnya kurang buat bayar angsuran, ditelepon orang takut ditagih, ada tamu datang ke rumah barangnya gede, ketakutan. Terus usahanya maju? Enggak, boro-boro mau maju, boro-boro mau mikir usaha, lah buat mikir duit dari mana aja udah pusing. Oh no. Terus kan utangnya bukan rentenir, sama aja mau utang di mana aja. Zaman sekarang utang di mana-mana sama, nggak ada bunganya. Loh, kan bunga itu kan cantik ya, bunga mah cantik. Kalau bunga utang mah itu namanya riba. Makanya tonton terus channel YouTube Tobat Utang. Terus kasih tahu lah teman-temannya, biar nggak cuma kita sendiri yang tahu. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua dapat berjumpa kembali, dan ini untuk kali ini saya mengajak anak tertua saya dan keponakan, dan mari kita sampaikan puji syukur kita atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, atas nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, rezeki dan lain-lainnya. Dan mari kita sampaikan salam dan selawat kita kepada Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami ingin menjabarkan dua hal penting yang perlu kita tanamkan pada diri anak untuk menyongsong kejayaan Islam. Yang pertama apa, Kak? Yang pertama, Membuang sampah di tempatnya. membuang sampah di tempatnya. Jadi teman-teman semua, kita perlu untuk mengajari anak-anak kita itu untuk membuang sampah pada tempatnya. Kenapa? Yang namanya membuang sampah itu teman-teman, itu kita harus tertib. Sekarang ini banyak sekali orang-orang itu membuang sampah itu sembarangan, dan saya yakin teman-teman pernah melihat yang namanya orang membuang sampah itu dilempar-lempar kayak di mobil ya, Kak ya. Mobilnya bagus sih mobilnya, tapi begitu mereka baru jalan, tiba-tiba jendelanya dibuka terus lempar sampah. Jadi seolah-olah sampah itu PR-nya tukang kebersihan, padahal kan sampah itu adalah PR kita, karena kita yang membuat sampah itu kan kita yang nyampah loh. Jangan sampai kita itu kemudian menjadi kita sebagai produsen masalah baru gitu. Jangan sampai kita menjadi produsen masalah baru di kehidupan bermasyarakat. Kalau sampai kemudian kita itu membuang sampah sembarangan, itu namanya kita zalim sama orang. Apalagi sampai ada tanah orang kita taruh sampah, karena banyak sekali di sini ya Kak ya, ada yang namanya tanahnya orang tuh dibuat naruh sampah ya kan Kak. Dan itu tuh sampai orangnya tuh bikin spanduk loh, spanduk sampai dia mendoakan siapa yang buang sampah di sini mudah-mudahan tidak selamat di akhirat. Tapi tetap aja orangnya tetap buang sampah di situ, itu kan luar biasa zalim. Sampai yang punya tanah aja sudah mendoakan seperti itu, masih juga nggak kita gubris, itu luar biasa teman-teman. Jadi kita harus jadi ini menanamkan yang namanya budaya membuang sampah itu kepada anak-anak kita, membuang sampah yang tertib di tempatnya pada anak-anak kita. Terus yang kedua apa yang kedua? Ada yang tahu nggak? Antri ya Mbak. Yang kedua itu antri teman-teman. Kenapa antri? Antri ini kaitannya itu sangat dalam sebetulnya, dalam perspektif hidup yang tertib itu. Karena apa? Ketika kita sudah tidak mau antri, itu artinya kita tuh sedang menzolimi orang lain. Kita memakan hak orang lain. Bayangkan ketika kita baru antri, kemudian disalib sama orang itu, kan orang itu sebenarnya zolim sama kita, karena yang harusnya kita yang di depan, tetapi ternyata kemudian kita menjadi di belakang. Oh no. Dan itu nilai buruknya itu teman-teman, itu nggak sekedar cuma masalah antri disalib, itu enggak teman-teman. Di situ ada hal yang berbahaya. Kadang-kadang itu membahayakan orang lain. Kenapa? Untuk urusan kesehatan misalnya, ada orang sedang antri obat, tiba-tiba disalib, itu mungkin yang disalib itu tuh sedang urgent, sedang darurat untuk mendapatkan obat, untuk mengobati seseorang di rumah, tapi kemudian kita menyalibnya. Itu kan namanya kita membahayakan orang lain. Loh, kalau kita cuma antrinya cuma di
I.O. Mart atau di A.A. Mart kan nggak apa-apa kan, itu nggak membahayakan kesehatan. Kata siapa teman-teman? Di sana juga mereka itu jualan obat, dan perlu teman-teman ingat bahwa yang namanya kesehatan itu nggak cuma kaitan dengan obat. Makan itu juga untuk menjaga apa kak? Menjaga Kesehatan. Maka itu jadi di I.O. Mart atau di A.A. Mart itu kan mereka juga jualan makanan, jualan minuman, jualan vitamin, itu mereka juga ada kaitannya dengan kesehatan. Yang apa namanya kak, kalau ada orang itu apa namanya demam berdarah, itu kan mereka butuh minuman yang mengandung ion, ya kan kak? Itu yang jual juga ada di I.O. Mart dan A.A. Mart. Dan itu kalau ada orang beli itu mungkin itu untuk sesuatu yang urgent di rumahnya, jadi jangan disepelekan yang namanya antri. Kalau kita kemudian tiba-tiba teriak-teriak di luar sana, ada penguasa yang dolim sama rakyatnya, memakan haknya masyarakat, memakan haknya rakyat, korupsi dan lain sebagainya, jangan salahkan mereka serta-merta teman-teman. Karena apa? Karena semua itu berawal dari bawah, dari masyarakat tingkat bawah. Kalau kita saja tidak bisa antri, artinya kita tuh sudah belajar untuk memakan haknya orang lain. Jadi kalau kita aja sudah makan haknya orang lain, wajar lah kalau pemimpin kita juga makan haknya orang lain juga. Jadi mari kita tanamkan dua hal penting ini pada anak kita. Mudah-mudahan ini menjadi awal untuk menyongsong kebangkitan Islam, kejayaan Islam. Sekian, kalau ada salah itu adalah kesalahan saya. Kalau ada nilai manfaat ataupun kebenaran itu adalah semata-mata karena Allah. Terima kasih. Gimana kak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sampaikan syukur kita yang terdalam kepada Allah yang telah memberikan kita. Ulang lagi. Halo. Yang sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.